Jadi ya gue yang udah dikasih privilege sama Tuhan nih kan berarti gue harus Gak boleh kurang ajar. Gak boleh kurang ajar Iya. gue harus bisa harus sebaik-baik mungkin. Jadi ya gue harus kerja keras, kerja Betul. pintar gitu karena Oke. tanggung jawab gue juga besar. Welcome Dixie. Halo. Sarah Tommy dan Chan Tutorial hari ini tidak sendirian as Betul. usual. Kita datangin langsung Putri Tanjung. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk Maple ya. Terima Dan kasih udah menemani diundang. kita. Terima kasih kembali. Hari ini kita akan membahas tentang workaholic women. Wih, Kalau misalnya di Instastory kelihatannya tuh kayak hustling banget. parah sih. Semoga gak cuma di Instastory ya. Iya. Semoga beneran Semoga ya. beneran ya. Semoga beneran Kita kulik hustler hari ini. banget gitu. Tapi untuk mengawali pembicaraan kita pada siang hari ini, satu persatu ceritain dulu kesibukan sebelum syuting ini seperti apa. Lu Dari- dulu dong. Lu dulu dong. by the way nama belakang kita dari T semua tau? Oh ya? Bener Tanjung, Tobing, Tahril. Tepuk tangan. Iya luar biasa. Gue tadi ada siaran pagi, habis itu meeting udah. Habis itu gue kesini deh. Oke. Sibuk loh itu. Itu udah Nonton sibuk berita. lah. Iya. Nonton tuh teh. Karena udah terbiasa kali jadi kayak Tapi itu sibuk loh, kan Iya. tetap kerja. Hustle loh itu. itu komplimen atau teguran. Compliment. komplimen. Betul. Kalau kamu Aku Teteh. tadi jam 7.30 ada meeting online. Terus habis itu ke kantor. Di kantor ada 2 meeting. Besok sini. Wow. Gue ngerasa gak sibuk banget duduk di sofa ini. lu kan gantiin pampers belum? Iya Udah gitu, bener. Lo eh, paling sibuk lah. Bener, bayi lu aja ada 2. Satu naik, satu dodot. Lu Betul. ngapain tadi? Gue tadi bener sih Mm. gantiin popok. Kasih Popok yang mana? makan. Popok yang dodot atau popoknya? Popok yang bayi popok beneran. yang bayi Sorry beneran. banget. Udah Iya, gak pakai iya, popok. iya, iya. Sorry teman-teman. Oh, iya. Terus, Mandiin bayi gue. yang mana nih bayinya? Udah pergi bayi gue yang pertama. Golep dia. Oh iya. Terus Enggak, udah sih abis itu gue kesini. kita tepuk tangan untuk teman-teman perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagai career woman. Topiknya hari ini adalah living as a workaholic woman is fun. Is it true? for you girls? Is it true? Is it true? Kadang fun, kadang capek ya. Pasti capek gak sih? Betul. Capek gak kalian? Apa fun-fun terus? Lebih ke mau gila sih Iya kayaknya. kan? Jadi kadang-kadang fun, kadang-kadang mental breakdance ya. Betul. Ada gak momen-momen dimana kayak lu tuh saking capeknya sampai gak bisa berfungsi. Burnt Motorik out lu gitu tuh, ya? iya, motorik lu tuh gini. Kayak gue mau bengong aja Iya, gitu. ya sering lah pasti. Tapi terakhir kali Terakhir ngerasa kali lu kayak gitu breakdown, kapan? burn out. Kayaknya Jumat deh. Kemarin. Kenapa? Karena lagi banyak banget. Terus kayaknya diskusinya, meetingnya tuh gak cuma satu topik. Jadi kan otak harus loncat-loncat ya. Betul. Terus tim gue nih menuntut gue tuh untuk lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Betul. Ya kan, Iya, jadi iya, di push gitu. Nah sementara gue juga kurang sehat kemarin minggu lalu. Oke. Physically. Oke. Ya dan mentally lah goyang dikit lah. Iya, Hari-hari break ya. dance lah. Iya, Harus break dance diolah. lah ya. Tapi kita kan wanita-wanita kuat ya. Iya betul. Jadi ya udah akhirnya kita push aja. Kalau udah lu push begitu, biasanya yang keluar sesuai ekspektasi apa enggak? Enggak. Selalu enggak lah. Ya Nah, iyalah. makanya akhirnya sekarang gue mencoba untuk melakukan rutinitas di tengah-tengah pekerjaan gue. Boleh tahu nggak? Contoh? Jadi gue apa? tapping meditation. Kalian Oh. coba please. Yang gini bukan sih? Betul. Oh my Lo god. download I've aja done di it, I've done aplikasi tapping solution namanya. Terus habis itu udah lo 5 menit, 7 menit tuh lo menyendiri lo tapping. Wah kayaknya kalau gue sendirian 7 menit, gue baru 10 detik udah di Iya sih. Anaknya udah mandi sendiri tiba-tiba. meditasi. Sulit ya, say. Meditasi gue cuma ada di toilet, thank you. Nah, lu di toilet tapping. Ya. Bisa. Oh, Tapi ada coba yang deh bagus dulu ya. sih pernah gue coba ya, cuma Coba Kayaknya sekarang. gak segitunya sih, Beb. Kayaknya gak sekencang salah itu, ya? Beb. Dicontohin Salah. Jadi harus se-soft pelan-pelan. apa. soalnya nggak berasa gue. Lo harus gitu ya.
gue harus Enggak dong, saya. enggak gitu ya. Jadi tolol ada Iya. gue. Itu namanya bukan tenang ya, sakit ya. ada. Sakit kayak gitu ceritanya. Tapi Putri, Yes. ngomongin kesibukan nih. Mm-mm. Lagi sibuk apa sih sekarang? Lagi ngerjain apa? Lagi sibuk banyak hal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk pekerjaan, ada yang di media, ada yang di bank, ada yang staf khusus, jadi di luar dari pekerjaan swasta. Terus juga lagi fokus belajar soal diri sendiri ya. Itu seperti apa tuh? Maksudnya lebih mindful sama fisik sama mental. Jadi Suka. Oh, I love it. karena kayak gue dari kemarin tuh terlalu kayak push habis itu gue juga jadi akhirnya tidak berfungsi. Gue Betul. merasanya. Jadi gue merasa kayak gue mengambil banyak pekerjaan tapi juga tidak sesuai ekspektasi juga. Jadi tahun ini tuh lagi lumayan fokus membenarkan diri lah gitu, Oke. membenahi diri. What do you do? Iya. Precisely? Untuk itu ya, yang pertama meditasi. Gue tuh Oke. orangnya tuh susah banget meditasi dari dulu. Gue tuh nggak bisa. Jujur paham lagi nggak fokus Nggak kan? fokus gitu. Iya. Otak gue ke kerjaan, otak gue kemana, jadi nggak bisa fokus gitu. Tapi gue paksa. Which makanya tapping meditation tuh lumayan. Yang kedua gue journaling. Oke. Jadi setiap pagi bangun minum air putih apa segala macam, biasanya gue manifest. Jadi apa aja sih yang gue mau rasain hari ini, terus gue tentuin prioritas gue, jadi lebih jelas lah gitu. Ya. Terus malamnya gue ngobrol deh sama diri gue sendiri, hari ini gue ngapain aja, gimana caranya biar lebih baik besoknya. Sambil nangis nggak? Sambil kadang-kadang dan memaafkan diri sendiri atas hal-hal yang terjadi di hari itu yang tidak sesuai ekspektasi lo. my Itu God. kadang lupa tuh. Jadi kayak Oh gue my minta maaf ya gitu. Tadi tuh gue tidak sesuai ekspektasi lo deh kayaknya gitu. Tapi lo harus bisa maafin diri lo ya gitu. Jadi Pernah gue nggak? ngobrol. Pernah, tapi kok gue nggak maafin diri gue ya. Abis itu kayak masih sebel di situ. It doesn't Kesalahan- work for me. I'm Tapi itu sorry. latihan gak sih? Gak Itu bisa latihan, langsung. Thank you. Sama ini Harus juga dicoba lagi. kesalahannya apa dulu? Kesalahan nyopet ya susah Nah itu juga. susah juga Wah, sih. Bener juga. Jangan Kalau kalau misalnya- gue nyopet dong. itu kerjaan gue soalnya. Mm-mm. Sorry. Apakah kesibukan yang lo sebutkan tadi yang membuat lo breakdown itu lo lakuin semuanya setiap hari? Betul. Damn. Wow, oke. Wow, konsisten ya. Iya dong. Gila-gila. Kayaknya itu juga Salut. bagian dari tanggung jawab kali ya. Mm-mm. Karena kan ada, ya alhamdulillah gue merasa gue sangat privilege. Jadi gue ada tanggung jawab yang besar banget yang ya gue nggak punya opsi lah gitu selain gue bertanggung jawab dengan baik gitu. Betul sekali. Betul. Kalau Sarah dan Cantik kesibukannya tiap hari apa tanda tanya? Sambil diketik. Lo apa Chan? Selain Gue ganti popok Gue naik. motherhood ya Mm-mm. kan. Yang kedua gue nulis lagu sih. Oke. Sama yang ketiga gue paling ke studio. Mm-mm. Terus gue kesini ngurusin bayi gue yang kedua. Abis itu. Bayi lo yang kedua tuh yang udah bisa nyetir kan? Yang udah bisa ngomong lancar banget. Yang udah bisa ngomong acting. jorok gitu kan, bisa acting. Bisa acting di layar lebar gitu kan. Kalau Ogut ngapain deh? Kalau Ogut, aduh ya Allah, gue mikirnya ke-trigger banget nih. Kerja kan. Kerja pasti. Iya kan? Lagi kerja. Gak apa-apa loh Iya, kalau nggak kerja apa-apa juga. loh. Jadi kalau misalnya gue ngomong kerja, gue jadi keinget Kerjaan-kerjaan ada lo skrip ya? yang Iya belum sih. selesai. Aduh, ngerti Ada banget deadline lagi, gitu ya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada pokoknya intinya kerja aja Tenang, teman-teman. Sar. It's so fun. The next question. Tolong. Kelihatan Tolong. deh. Itu makanya kita akan bongkar Lihat fake-nya apakah to be a workaholic It's fun or not? is fun or not. Oke. The second question. Is Untuk memanage atau membagi waktu tuh seperti apa? Itu gue juga kayak masih harus belajar ya. Karena Mm-mm. gue masih belum punya kayak formula yang saklek untuk mengatur waktu dengan baik. Ya. Cuma gue selalu bikin matrix aja. Jadi matrix gue tuh biasanya effort versus impact. Ya. Oke. Jadi effort mana yang paling kecil tapi impactnya besar tuh gue pasti kerjain duluan. Oh, Nah abis itu baru next stepnya adalah effort yang besar tapi impactnya lebih besar lagi. Itu nextnya gue kerjain. Oh, jadi yang pertama adalah Effort kecil, effort impact kecil. besar. Oh, biar That's a good strategy, man. iniin waktu ya. Heeh. Lo tuh tipe-tipe bos micromanage gak sih, Neng? Ya betul. Kelihatan gak sih, Chay? Kelihatan ya? Itu tuh kalau sebagian Nggak orang sehat bilang gitu itu sih. rusak tau. Kayak Terima kasih ya. Enggak, ini Virgo banget. Ini sebenarnya Virgo Sebenarnya banget. gue loh, gue rusak. iya maksudnya itu Salah kata lo jangan bukan bilang nggak, rusak. itu yang gue lakuin juga. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau misalnya aing kerja, itu sebenarnya ada tim di bawah aing. Harusnya aing tinggal ini ya, yang ini ya, hari Senin ini ya, hari Selasa ini. Enggak, kalau gue tuh Nggak, bener-bener nggak bisa dari ya. jam 7 pagi Iya, sampai jam ngerti 1 banget pagi lagi. harus gue
sampai mana sekarang, sampai mana, kayaknya ini masih direvisi deh. Nggak, tapi alasan lo kayak gitu kenapa? Kenapa lo tidak bisa mendelegasikan pekerjaan lo? Karena to be really honest belum sepenuhnya percaya, rusak dong. Aduh tapi paham juga, rusak gue ya. juga kayak gitu, Iya kan, rusak kan? kayak Nggak nggak mau, boleh, gue nggak mau boleh tahu kayak pokoknya gitu. semuanya lo ngapain nih, Nggak ngapain boleh nggak kayak lo nggak kayak gitu deh. Supaya alih-alih nanti dikasih ke klien supaya minim Iya, revisi gitu kan. iya. Tapi kan nggak semuanya harus sempurna sebenarnya. Betul. Nyapein diri gak sih sejujurnya kalau Betul. misalnya Udah mulai ada yang ini belum Neng ke kamu? Protes. Mm-mm. Teh jangan kayak gini banget ngapa teh? Stop Gitu. tahu gitu. Tim gue lah semua. Karena mungkin itu membuat pekerjaan mereka juga jadi berat ya. Bener banget lagi. Padahal secara logika kalau bos turun tangan langsung harusnya kan pekerjaan jadi lebih gampang ya. Ini lebih berat buat mereka. Lebih berat. Boleh stop gak? Gitu. Kenapa ya? Cuma sekarang gue udah kayak itu harus latihan. Sekarang gue pelan-pelan gue merasa ya of course dong, gue bukan yang paling pintar di ruangan. Yes. Ya Iya, kan? Gue juga bukan yang paling sempurna. Gue juga terbatas waktu, energi dan pikiran. True. Iya. Jadi ya gue harus pelan-pelan latihan untuk delegasi. Dan biasanya jauh lebih bagus loh. Justru. Untuk ketika lu memutuskan untuk gue percayain ini Iya. semuanya ke tim gue. Justru malah mungkin pas kita micromanage karena kita terlalu banyak yang kita pegang kan kita juga gak fokus ya, Say. Betul. Hasilnya juga sebenarnya gak bagus-bagus amat. Betul. Bener. Jadi Bener. harus mulai percaya dengan tim Betul. kita ya. Waktu lu memutuskan untuk kayak oke gue percaya sama tim gue itu, kapan tepatnya dan apa yang nge-trigger lu? Gue kasih sepenuhnya kepercayaan ke tim gue. Apa masih belum? Sebenarnya masih belum, cuma udah pelan-pelan. Oke. Mm-mm. Kalau event besar biasanya tuh kan gue turun langsung ya bikin, karena memang gue tuh anak event banget, anak lapangan saya gue tuh. Anak lapangan senah. Oke. Anak lapangan. Jadi semua flow apa segala macam tuh gue di situ sampai Oke. jam 4 pagi, 5 pagi gitu. Heeh. Hitungin gelang pun gue mau ikut. Allahi. Lo ngerti gak sih? Capek, ngerti banget Jadi lagi. kan Gak tim usah tahu kayak gitu tim kan. gue kan males kan. Lu ngapain sih kagak ada kerja? gue dengernya stres banget sih gitu. Jadi tim gue kesel juga. Lu kagak ada kerjaan lebih penting. Penting. Tapi pernah gak sih timnya pernah ada bilang, mendingan lu pergi deh. Nah, Pergi untungnya dah tim lu. gue tuh beberapa sama sahabat-sahabat gue. Nah, Jadi kayak mereka suka kayak, boleh nggak lo nggak usah ada di sini gitu. Karena guenya juga jadinya mental gue juga jadi nggak stable. Benar. Terus Iyalah. pikiran justru yang harus lebih penting nggak gue pikirin. Gitu. Iya. Nah tapi untungnya working culture tim gue tuh berani ngomong kayak gitu. Nah. Kan banyak working culture yang Iya, enggak iya, kan cuma iya, iya, yes iya. yes, cuma, oke banget sih gitu-gitu kan. Ini sangat vokal ya. Iya ini sangat Bagus, bagus, vokal bagus. dan emang kulturnya dibikin harus vokal. Oh, oke oke. Nggak ada oke. tuh, nggak enakan tuh nggak ada. Nggak Ya, bisa, nggak walaupun bisa. itu nggak rata ya, tapi at least di inner timnya tuh semua vokal. Oke. Kita akan ngebahas tentang ngebagi waktu dengan tanggung jawab lo sebagai Macem-macem lah ya. macam-macam peran kan, perempuan kan Multiple. multitasker ya. Multitasker, misalnya Canti sebagai ibu rumah tangga gitu, Mbak Putri sebagai ini tulisannya berkeluarga doang. Gue udah nikah guys. Iya sebagai Iya. Istri. Nah Kan tapi, tadi gua bilang tapi pacar. suami gue lagi 1,5 tahun di SF. Oh, lagi LDR. LDR. Lagi kuliah lagi dia di Stanford. Kok nggak ikut? Enggak Ya, dong. bisa dong orang bekerja. micromanage aja. Tapi ini bisa jadi bahan gorengan Twitter tahu kalau misalnya kayak gitu. Kemarin gue ngeliat ada satu kasus di Twitter juga di sosial media. Kenapa? LDM 5 tahun terus banyak banget yang komen, istri tuh harusnya ikut sama suami tahu Berisik. kemana-mana gini-gini. Kenapa sih lu semua berisik banget? Menurut gue tergantung agreementnya nggak sih? Iya. Karena kan masing-masing punya agreementnya. Betul. Ada nggak misalnya dari suami kamu kayak, kamu kenapa sibuk banget waktu kamu tuh ada nggak sih? Atau beberapa- sebaliknya? Nah untungnya nggak ada. Soalnya pas dari mulai pacaran udah dikasih penjelasan. Oh. Udah dikasih warning ya? Iya. Lo kalau mau ya gue gini nih gitu. Oke. Oke. Kalau antum. Gue sih adalah pasti kayak kalau gue kan gara-gara gue udah punya anak. Iya. Kalau misalnya kayak laki gue kerja melulu ya syuting kan pasti take a lot of your time. Yes, kan. yes, Iya. yes. Jadi tuh kayak coy kapan lo libur misalnya gitu. Mm-mm. Kapan libur anak lo nggak lo bawa jalan-jalan deh. Woi gitu kan. Jadi kadang tuh gue komplainnya ke arah situ sih kayak anak lo dibawa jalan-jalan dong, jangan Iya. sibuk sendiri. Iya. Kayak kalau misalnya ada waktu lo please dong bawa Make dia time. make time gitu loh. Kalau gue sih di situ. Oke. Kalau saya Nggak ada yang saya biasanya Kamu udah punya pacar belum? itu dia kenapa saya gak punya pacar. Karena saya belum bisa menyampaikan ini loh, kerjaan saya tuh kayak gini sayang. Biasanya kalau saya udah menunjukkan aslinya biasa kayak aduh capek banget sama sarung topping di WhatsApp hari Senin balas hari Jumat.
Olah maju Parah dia tuh parah Tapi yang banget. parah banget Teh, aku tuh bener-bener caraku memanage waktu zong banget itu. Kayaknya gue harus ikut seminar yang 2,8 juta deh biar gue tahu cara manage waktu. Jelek Jadi banget. lo nggak punya tuh Nggak usah, rutinitas nggak usah. manage. Lo ke acara gue aja cuma 200.000. Keren. Masuk ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang summit yang sudah dihandle oleh Putri Tanjung. Keren juga di anak marketing. Oke, kita akan ngebahas tentang rutinitas di luar Jam jam kerja, di luar dari prioritas lo. Rutinitasnya itu seperti apa dan seberapa penting rutinitas itu mempengaruhi produktivitas. Oke, jujur gue tuh nggak punya rutinitas sebelum-sebelumnya. Oke. Cuma tahun ini tuh udah lumayan lebih rapi lah rutinitas gue. Mm-mm. Maka tadi yang kalau pagi ya tadi tuh yang gue meditasi dulu, journaling. Mm-mm. Abis itu gue pasti langsung back to back tuh meeting. Abis itu udah gue pulang tidur. Lu tuh Jadi nggak apa-apa. that sounds like a very good routine sih Rutin. sejujurnya. It's Tidur a tuh normal penting people. loh. Rutin. Tidur tuh penting. Penting banget. Cuma kayaknya sekarang gue udah lebih kayaknya gue mau deh kayak ada hangoutnya sedikit gitu. Iya baru mau nanya, lo ada hangout dikit nggak? Karena dari tadi kan Sabtu Oke. Minggu. Harus Sabtu Minggu. Sabtu Minggu sama Jumat. Tapi kayak hari ini gue agak mau slow down dikit. Jadi abis ini gue nanti mau makan di PI gitu. Oh, that's good. Iya. Menyadari diri Bener, untuk karena udah kayak mau istirahat. gila nih gitu. Betul. Betul. Kalau misalnya udah ada jadwal, either itu lo mau hangout atau lo istirahat, tiba-tiba tinung kerjaan di luar jam kerja. Lu balas apa enggak? Bales lah. Oh my god. Masih still aja. Tapi pernah nggak balas kayak enggak, gue nggak mau balas dulu please gitu, pernah nggak? Enggak pernah. Oh tetap lu balas. Tetap gue bales. Tetap lo Karena kerjain nanti juga. gue yang anxious. Oh iya, Betul, that's true. kepikiran. Nanti gue yang anxious. Oke. Gua Nggak kira- apa-apa. Gak apa-apa kan? Oke. Nggak apa-apa. Kan ada waktu untuk Nggak apa-apa, nongki nggak apa-apa. juga. Nggak apa-apa. nggak Iya. apa-apa. Kalau Sarah cantik apa? Apa? Gue mau jam 2 pagi tetap Lu balas gua kan? bales. Gue nggak. Kalau kerjaan, kalau Tapi ada lo suka itu sama kerjaan lo? gue sesuka itu sama kerjaan gue to the point mungkin gue juga stres gara-gara kerjaan gue. Gue mengerti Banget lagi lu Gue banget mengerti sih. banget lagi. Kayak dia tuh kayak antara tipis gitu loh. Gua ngerti benci banget dan lagi. cinta. Kemarin sebenarnya hari Minggu itu kemarin adalah hari pertama setelah 2 bulan gue hektik full non-stop. Terus gue ngerasa kayak anjing, aing ngerasa telanjang lagi kayak ngapain ya? Apa ya ini kayak Gua ngapain ya gue? Gue ngapain ya gue? Jadi kayak gue belum terbiasa untuk tenang kali. Iya. Ngerti kan? Ngerti banget. Antum ya kayak Gue ngerti banget lagi. terakhir lu ngerasa tenang gak ada kerjaan itu kapan? Gak ada, belum. Stop Ege. Ke Bali minimal woi. Gue bisa lah kalau kayak sehari gitu aman lah gue. Tapi kalau udah kayak lebih dari 2 hari tuh gue udah agak stres Gatel ya? gatel, Wow. takut. Lo ngerasa gitu juga gak sih? Banget gue kayak yang kayak kemarin Tapi itu sebenarnya itu normal gak sih? Sejujurnya ya dari mata gue enggak lagi. Enggak, Ini iya. toxic Enggak. banget jujur. Tapi menurut Ogut nggak semua orang emang diciptakan untuk cara kerja Yang kayak kalian. yang kayak gitu loh Iya Teh. sih, benar sih. Ada beberapa orang enggak kok, gue bisa kok hidup kayak gini biasa aja. Slow living gue nggak bisa lagi. Iya. Gue pernah coba. Lo pernah coba? Lo nggak Coba. cocok Gua sih, slow Sar. living. Lo gimana? Slow Slow living, apa? slow living gue bukan bener-bener coba yang kayak gimana-gimana. Gue cuma coba waktu itu gue ke Klaten, yang apa namanya hidupnya samping apa namanya sawah kayak gitu. HP gue mati Berapa cuma hari? 2 hari. Goodbye. Wah itu gini woi, gue ngambang kayak berak kayak. I love my life. Mau gimana? Tapi semenjak Kebayang gue jadi lagi. ibu kayak gue berhenti deh untuk kayak gitu gue berhenti. Gimana? Kayak kalian gitu kan masih kayak aduh gue anxious lagi, gue harus mikirin kerjaan gini. Gua Ya setelah mungkin itu jadi juga ibu ya, enggak karena sih. kita belum punya anak juga. Mungkin sih. Emang maksudnya gitu gimana sih? Mungkin karena udah ada di anak gue sekarang. Kalau misalnya Iya. anak gue kenapa gue udah gitu. Jadi kerjaan gak pernah gue gitu lagi. Oh iya Gitu sih. Prioritasnya udah shift kali ya, udah beda. Parah. udah Iya. shifting banget. Ya, Kata Kak Putri kan anxious kalau lagi ngekerja, tapi kalau lagi capek dan bosan tuh ngapain Kak Putri? Bengong. Tidur gue. Enak banget. Tidur Sumpah. gue. That's a good answer. Iya gak sih? I love it. Tidur, udah tidur sama makan gue biasanya. Kamu ada ritual khusus sebelum tidur nggak? Hah, nggak ada sih. TikTokan gue. Kayak Nonton apa joget?
Yang nge-scroll apa dia Gue tiba-tiba scroll. One, Ih two, gue three gitu. scroll, Oh, gak sehat scroll. banget tapi gue tuh bisa scroll itu sampai gue ketiduran biasanya. Sama kok. Tapi nggak apa-apa sih. Kan? Tadi gue mau bilang meditasi tapi kayak enggak juga sih. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. jadi gue scroll. Lu kalau lagi capek, bosen. Gue biasanya langsung tepar sih. Iya lagi. Karena gue udah masang lagu anak gue, nggak bisa. Gue langsung lagu anak gue langsung kayak ngantuk banget, gue nggak bisa gue langsung tidur. Gitu. Anget banget dipelukin dia. Pertanyaan buat lo berdua. Biasanya yang bikin capek itu adalah ketika lo lagi burn out banget. Ada symptoms yang muncul di fisik gak? Ada lagi. Apa lu? Lo apa? Gue biduran lagi baru aja. Sumpah ini gue lagi biduran, gue keluar. Gak pernah kan gue biduran. Biduran gue, Sar. Itu kan kayak ya gue salah ngomong, gue takut gue. Apa sih? Enggak apa-apa. Enggak, di bagian mana? Di bagian mana? Paha. Oh, di paha. Ini baru banget. Ini baru nih, ini ada lagi simptom gue. Enggak, Ini baru. kenapa lagi banyak banget emang. Jujur Dia 4 tuh anaknya hari. overthinking banget. Gue 4 beliau. hari dikejar-kejar kerjaan. Heeh. Gue kayak stop, gue mau ngomong sama dia. Tapi Stop dulu semenit. tapi Simba ini ya teman-teman ya, kan kerjanya banyak nih dalam waktu 4 hari. Lu golf kan? Tapi gue tetap golf. Kalau gue nggak Itu namanya golf, prioritas. Itu namanya prioritas. prioritas kan kata Putri prioritas. Lu tahu prioritas lu yang mana? Gue prioritasin diri gue Golf, sendiri. And golf is life. Thank you. Kalau Tapi kamu gue apa? juga overthink banget juga lagi. Kayak Virgo kayak gitu deh. Emang. Iya kan. Iya. Oke, tadi gue apa? Fisik ya. Oh iya, Iya. sampai lupa gue. Sampai lupa dia. Gue pertama yang pasti gue asam lambung. Same. Iya kan, asam lambung. Sama gue memar-memar. Karena capean. Lu Iya, juga iya. nggak? Gua Iya kan ya, suka di kayak sini. memar-memar gitu. Di sini. Lucu banget. Lu Itu pala gak lu lucu. lucu. Terus tuh kan kayak kan biasanya orang-orang Aneh banget. Itu penyakit tunggu dulu. penyakit Biasanya mandatori anak agensi sebenarnya itu tahu. tunggu dulu. Biasanya kan orang bengkak kayak dicium setan gitu. Iya, enggak dicium saya kecapean maneh. Dia dicium sama kerjaan Sama gitu kerjaan, kan. iya. Oke. Itu tuh Bener. take notes ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang muncul simptom-simptoms itu adalah cara badan lu ngasih tahu ke lu stop, Iya benar. Betul, gue betul, mau betul. tidur. Break. Down. Gitu. Ini pertanyaan untuk Putri Tanjung. Sebagai bos Lo pernah libur atau kayak bahkan meliburkan ngeliburin diri. Meliburkan diri kayak gue gak pernah sih, jarang. Kalau Tapi libur gue Sabtu oke. Minggu tertib untuk libur. untuk libur. Kecuali ada kerjaan. Maksudnya gimana sih? Gimana sih kok kontradiktif banget barusan? Ya tergantung maksudnya kalau nggak ada Tergantung. kerjaan. Iya, ini Tergantung. Ini lah bos. Jam 2 pagi bangun gue. Gue pikir gampang nyari ini. Halo. Loh, kalau Sabtu Minggu klien manggil ya pasti kita halo. Ya harus presentasi dong. dong. Iya, betul. Iya. Belum lagi kalau misalnya klien-kliennya itu berbeda jam waktu. Betul. Iya. Ya kan kita harus tiba-tiba fresh jam Betul. setengah 4 pagi. Hey Mister, how are you today? Good morning. Berarti sejujurnya nggak pernah kayak gue harus maksain Tapi diri gue gue. biasanya maksain. Ada Oke. beberapa yang gue kayak pokoknya apapun yang terjadi Jumat atau Sabtu gue bener-bener libur ya gitu, nggak mau Oke. diganggu gue gitu. Oke. Tapi biasanya gue ke Bandung atau kemana gitu Oh. sama teman-teman. Shortcation. Iya, Short- short getaway. Short getaway. What is your dream holiday? My dream holiday? Yes. Mau umroh. Aduh, nggak bisa dipanjangin Jauh ya? lah gitu. Oke, thanks. Gue alhamdulillah Oktober ini umroh, insya Allah. Ih, Insya Allah. seru banget, ngiri. Gua nggak Jujur tahu. ngiri. Gua nggak tahu. Lo gua apa Kristen. dream holiday? Tidur. Seharian ya? Oh 2 hari kalau perlu. Kalau bisa gue minum antibiotik gue. Tidurnya enak banget. Tidur gila. enak banget. Emang Tidur enak yang nggak sih. ada mimpi gitu pernah nggak sih Iya. Neng? Hitam Aduh, semua iya, gitu pernah, kan. pernah. Iya kan kayak Apa ya kalau ini tahu kalau di lambung lo diinfus? oh ya ini Oh, nikmat. Nikmat itu. Kayak badan lu tuh di tone down gitu kayak Shoot. Iya kan? Iya. terakhir gue tidur langsung gelap nggak pakai mimpi itu pas gue terakhir di kamar rumah sakit pas operasi yang suntik bias total. Enak banget gila. Operasi apa ya? Hidung. Oh, Hidung iya. kecelakaan bukan rinoplasti ya. Kecelakaan kantor. Iya kok hidungnya dioperasi gitu-gitu aja. Brengsek. Anjir.
Enggak kecelakaan gue kecelakaan. Itu enak banget gila. Tapi gue paham waktu itu gue operasi, gue juga dibius total. Terus gue enak banget lagi nih pas Lu bangun. gimana caranya merasa tuh enak banget pas bangun? Pas bangun kayak abis tidur setahun gitu. Iya. Oke, kayak Meskipun- refresh gitu Refresh. ya. Muka lu bonyok gitu sih. Bodoh amat sih, yang penting Lu fresh. umroh. Kalau antum Gua antum. umroh sih. Kalau gue, jujur gue tuh suka banget liburan yang gue bisa nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak cuma di resort, udah gue di situ aja. Bengong kan? Tidur, terus pijet, makan. Dah. Aduh enak. Tapi kalau misalnya lo udah dikasih kesempatan untuk gak ngapa-ngapain, apakah Anda akan gak ngapa-ngapain? Betul juga sih. Jadi itu Oh my cuma God, ya. mitos, cerita rakyat. Gak bisa gatel kayak tinung. Ngomong-ngomong tentang ngapa-ngapain ya kan. Kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, kan sebagai manusia punya hobi nih. Ya. Apakah seorang Putri Hobai. Tanjung punya hobi? Aduh, jujur kalau hobi tuh hobi gue tuh emang kerja sih ya. Emang suka banget gue. Topik ini cocok Permasalahan banget nih. Cocok. Thank you Cocok. produser. Thank you. Permasalahannya gue suka banget. Tapi hobi lain gue suka nonton. Mm-mm. Yang standar-standar. Gue suka makan, gue suka kulineran. Sama gue tuh suka ngomong sama orang. Oh. Oke. Kamu tuh berarti bertukar pikiran. extrovert from born. Tapi abis itu gue drain. Gimana tuh? Aduh paham banget. Lo ngerti kan? Paham banget Capek. itu Lo ngerti gue. kan? Capek banget. Kayak lo pengen ngobrol, tapi abis ngobrol drain. Terus pas pulang kayak aduh pengennya Iya, diem udah aja. Iya, Yang lu bengong sampai mata lu juling nyatu di tengah gitu kan. Aduh enak banget. Sampai jereng no. Gila itu enak banget lu abis ngobrol sama orang. Udah gitu ngobrol udah jauh banget tuh. Nyampe rumah udah begini doang nih. Emang lo ada hobi? Ada Apa? kalau hobi. Kok kayak kesana dia kagak punya hobi. Sekarang kerja aja, kerjaan gue kerja aja. Punya gak? Hobinya olahraga sih, itu juga harus gue Itu juga harus sih, bener-bener harus kesehatan. diiniin sama si kerjaan gitu juga. Gue nggak mau bilang hobi gue tuh kerja sebenarnya, karena menurut gue, aduh kalau misalnya hobi gue kerja, gue suka sih sama kerjaan gue, cuma gue nggak mau bilang itu hobi Iya, gue, ngerti gue. Soalnya kadang-kadang gue depressed gitu gara-gara Iya. kerjaan gue, jadi gue mengambil hobi gue yang lainnya itu berolahraga, olga, workout. Kalau antum, selain golf, selain golf, Nyanyi lah oh iya nyanyi. yang menjadi pekerjaan Bener. juga. Ini pertanyaan bagus nih Mbak. Apa yang Gimana, ngebedain Mbak? Hobi dan work. kerjaan lo? Iya juga ya. Apa tuh? Gini, kadang-kadang kalau daily route gini kan gue tuh sekarang karena udah semakin banyak pekerjaannya, jadi sesuatu yang gue suka banget di kerjaan gue tuh jarang gue kerjain. Contoh. Karena gue lapangan girl banget, gue tuh nggak bisa dong ke semua event yang diadain di perusahaan gue harus datang dan ngecekin ya. lokasi dan Iya, ngitungin iya. tiket gitu kan, kan Iya. nggak Lu Boros mending bensin bikin ya, Beb. klon aja deh Iya mendingan. kan. Jadi yang kayak gitu-gitu gue harus lepasin. Terus yang kedua, gue tuh suka banget creative ideation. Jadi kalau karena kita ada agency, jadi kan kita emang kerjanya gitu kan, bikin plan buat klien apa segala macam. Nah itu tuh udah jarang banget bisa gue lakuin. Karena kan terlalu banyak. Jadi itu udah ada tim kreatif strategisnya sendiri. Nah itu gue tuh suka banget padahal. Untuk Oke. membuat suatu strategi Betul, kan. brainstorm, creative ideationnya gimana, gitu-gitunya. Oh gue tahu. Nah itu tuh gue itu hobi gue sebenarnya. Terus kayak jualan gitu ya. Kalau jualan sih emang masih ya karena tuh day to day gue. Tapi yang day to day banget tuh ya kan gue harus oversee the business, gue harus ngutak-ngatik business model lagi, gue harus ngecek cash flow, gue harus ngecek segala macamnya gitu. Jadi itu jadi rutinitas gue tuh. Ya. Meeting tuh udah kayak meeting apa tuh setiap hari Senin udah sama, Selasa sama, ngerti gak sih lo? Rabu sama, Kamis klien, Jumat sama gitu. Oh my god. Jadi kan akhirnya gue bukan bosen sih, lebih kayak udah oh ya udah gitu. Template Kayak, Template default aja. to the default. Makanya akhirnya gue bilang sama tim gue, pokoknya ada beberapa hari lah gue mau ikutan. Pokoknya gue mau yang emang hal-hal yang bikin gue inget kenapa gue jatuh cinta lagi gitu sama pekerjaan gue. Oh itu dia yang membedakan Dixilisis kayaknya ya. Hobi itu yang bisa bikin kita gini nih. Iya, lo kayak sumringah gitu Iya, kayak, kan. yeay. Kalau kerja kayak gitu, tiba-tiba kayak manyun aja. Meskipun sama lapangannya kan. Iya bener juga sih. Meskipun Tapi ya sama. tanggung jawab lah ya say. Tanggung jawab betul. Oh mungkin kalau hobi tanggung jawabnya nggak begitu berasa. Bener. Jujur, gak ada pressure Kayak nggak fun. sih? Bener sih, terserah bener gue. sih, Iya, 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 bener. Antum. Gue, ya Allah, gue. Jujur gue kalau misalnya lagi ngerjain musik nggak ngerasa kayak kerja. Apa yang ketika lu ngerasa kayak kerja? Momen kapan? Aduh, kalau gue lagi workshop lagi. Jadi kayak penting banget kayak sih.
penting banget itu penting, itu adalah fondasi dari si sebuah album dan lagu ini kan. Gue harus workshop sama different people gitu. Iya. Itu tapi gue capek banget kayak gue drain, gue pengen tidur, boleh nggak gue ngumpet di toilet? Gak bisa. Tapi ini project gue gitu sih. Tapi ya itu sih sebenarnya kayak gue nggak, kalau misalnya disuruh workshop gue kayak Apalagi ketemu sama orang, terus musik lu dijudge gitu kan. Iya, terus gue baru kenal gitu kan, terus kayak draining belum, ya say. betul, belum kayak misalnya insecurity gue keluar gitu. Iya. Misalkan, Tiba-tiba banget tuh. tiba-tiba banget nih kayak lagu lo mungkin penulisannya kurang ini, gue langsung Mampus, mati, selesai, tamat, karir gua tamat. walaupun Tapi gue mengerti sih rasa itu. ya, Karena gue juga insecure banget. Coba dijelasin se-insecure apa supaya dia juga karena relate. tidak terlihat nih. Oh karena harus di cover dong say. Betul, harus pura-pura gila Pengen kan. pura-pura gila. Iya. Menurut gue punya insecurity itu ada bagusnya. Contoh. Karena itu humble, itu membuat lo jadi humble terus Oh, aja. iya. Cuma ya kadarnya jangan berlebihan. Gitu. Jangan bocor halus. Gue kena. Gue tuh kadang kalau misalkan kayak ya kalau netizen ngomong apa itu gue sudah terlatih 27 tahun gue hidup ya Dia say. juga. Itu Lu udah terlatih. 30 tahun. Keren. Iya. Terus udah terlatih lah gue. Cuma kalau misalkan yang malah inner circle gitu-gitu tuh gue, atau kayak bos gue, kayak bapak gue gitu ya. aduh, bosnya bapak sendiri. Iya kan, lagi. itu udah marah atau apa. Nah itu tuh gue kena tuh. Pasti gak sih, karena itu Iya. kayak sebenarnya kayak safe haven in a way, tapi kayak Betul. why did you say that? Betul gitu. Jadi gue agak Paham. insecure tuh. Begitu Paham ya banget teman-teman. lagi. Gitu. Karena gue dari dulu dibully juga kali ya. Jadi gue jadi insecurity gue ke bawah dari kecil. Oh, kamu juga dulu survivor. Yoi. Survivor kita bertiga, tepuk tangan. Kalau Sarah, Kalau Sarah insecure pas diapain? Ya lu tahu lo pas diapain. Nah, iya, apaan sih maksudnya? Ayo dong. Insecure gue apa ya? Kayaknya udah lewat juga gitu. Karena pertama gue udah tua jadi males. Lo umur berapa sih? 31. Udah satu. Jadi kalau misalnya gue insecure tuh gue udah punya waktu. Jadi Tapi itu bener sih. kayak Emang paling bener lo Tapi ngapain emang waktu? insecure itu emang gak enak sih memang. Buang-buang Kayak waktu sih. bener. buang-buang waktu kayak Ngapain sih lo energi. gitu. pertama itu, yang kedua the world is not revolving around you. True. 2 days ago they will forget about you. True. True. So That's why so true. why you remember you? But Why? what? But sometimes it's hard to Tapi forget susah you. juga. Iya. forget you. Trying to forget you, but I cannot. I'm with me. Gitu kan. Everybody was Everybody is going to forget you, so you have to forget you as well. Tapi bener sih. Tapi orang Indonesia tuh gampang lupa tahu. Iya kan? Iya. Iya banget. Makanya trending topik cepet banget berubahnya say. Oh iya bener. Pokoknya kalau misalnya hari Senin lu viral gara-gara lu ngapain, tunggu 2 hari. Lupa ya say. Lupa. Tapi ada kasus yang parah banget. Ya terus ada bisa parah banget. Makanya seminggu. jangan parah-parah. Diukur. Diukur, jangan kelebihan lu. Udah tahu Indonesia jempolnya. Wuh. Gila ya. Gila banget. Gila banget sih Aku menurut bingung. gue. Nanti kapan-kapan Dixilicious coba request di comment section, Kak. Request Jatuh dong. pearlnya di mata lu satu. Jelek Oh sekarang. no. Gue jadi lupa tadi mau request apaan. Nanti Dixilicious bisa Udah. request di komen, Kak mau dong request Kak Cantik sama Kak Sarah interview orang-orang yang suka komen selebriti. Seru banget sih menurut gue. Lu mendingan panggil haters. Transport gue yang Loh, bayar. emang haters lu banyak. Wah. Buset. Kenapa? Au. Kan bingung kan? Iya. Kamu juga kenapa Aduh, Iya. Udah dibenci, ada dia di benci netizen? tahu. Kasusnya Nah, kenapa? kan sama. Enggak, karena kalau gue kayak soal privilege aja sih. Oh sirik maksudnya mereka. Gak tahu ya gue ya. Tapi yang gue lakuin salah aja gitu. Aduh itu mah Kalau ngiri, Shay. kalau gue Dia sukses juga. salah, gue rugi salah, Eh, gue sama, Shay, salah udah. semua udah. Kok nggak ada yang Lu pernah ngapain ngomong kayak itu ke gue? enggak dia salah Iya, enggak udah, udah nggak udahlah. bisa ngedengerin gitu. Makanya kan. gak usah dengerin. Udah Iya, fokus iya aja sama pekerjaan kita. Mantap kali. Betul. Jadi betul. bagus bridgingnya, aku nggak harus bridging ya kan? Karena pertanyaan selanjutnya tentang privilege. Yes. Di sebelah kiri dan kanan saya adalah 2 orang yang sangat privilege. Ya masa enggak sih? Iya dong. Iya dong, iya Iyalah. dong. Pewaris gitu kan. Pewaris. Apa yang ngebuat lo masih kerja? Itu kan pertanyaannya intinya. Sampai lu depresi banget, sampai lu tuh anxious banget kayak Dia tuh udah kepikiran Apa? dari kemarin. Aduh, ini gue bikinnya gimana yang biar halus gitu pertanyaan. Lu bikin kasar, Sar. Oke, gue akan baca sesuai skrip. Sebagai orang yang privileged, apa sih yang membuat lo menjalani rutinitas seperti ini?
tanda kurung maksudnya jadi workaholic gitu. To be honest, you don't really need to do that. With my Beverly Hills accent, to be honest, you don't really need to do that. Tahril dulu, tahril. Ayo tahril dulu ya. Ya, abis itu Ya ke gue Tanjung. sih jujur aja. Gua doang di sini nggak punya privilege. Gak gitu. Kayak gitu. Privilege tuh bisa knowledge. Bercanda gua. Ya Allah, maafin Environment. gua. Terus Gue jujur aja nih, gue kan manusia. Ya perlu duit lah, apa lu? Itu aja sih. Enggak sama dari kedua, kan itu bokap nyokap gue, ya kan. Kalau mau ngomongin tentang privilege di ranah situ, gue bisa ngomong itu punya orang tua gue, itu bukan punya gue gitu loh. Jadi oke. ya memangnya kenapa kalau saya mau bekerja gitu? Saya supaya juga ingin memiliki uang. Gitu. Gitu sih, kalau mau ngomongin di topik situ ya. Perwakilan dari Putri Tanjung. Kalau dari keluarga Tanjung ya. Oh my god, thank you guys. Gue ngerasa spesial sih di sini. Sumpah. Gue sekarang punya privilege itu. Terus. Kalau gue jujur aja ya, emang nggak ada opsi juga sih menurut gue. Kena maksudnya gini, Meaning? nggak ada opsi karena kan tuh tanggung jawab gue. Oh, Betul. Iya, karena kan alright. bapak gue tuh first gen ya. Mm-mm. Generasi pertama. Bapak gue dari orang yang nggak mampu, miskin. Dulu toiletnya nggak punya toilet say, jadi Oh, di oke. kali. Jadi dia bener-bener bekerja 18 jam sehari tuh for more than 30 years gitu. Oh, oke. Jadi ya again sekarang alhamdulillah perusahaannya udah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ya gue yang udah dikasih privilege sama Tuhan nih kan berarti gue harus Nggak boleh kurang ajar. Nggak boleh kurang ajar Iya. gue. Gue harus bisa harus sebaik-baik mungkin. Jadi ya gue harus kerja keras, kerja Betul. pintar gitu karena Oke. tanggung jawab gue juga besar banget. Right. Lo kan juga harus menjaga nggak sih Nama baik. yang menjaga udah nama baik dan dipunyai. untungnya gue suka dan senang. Betul. Ya, dan semoga gue bisa berkontribusi dan membesarkan yang bapak gue lah gitu. Karena jujur aja gue sayang banget sama bapak ibu gue. Ya Jadi dong. apapun yang gue lakukan tuh ya for them. for them. Oke lah. Untuk apa namanya? Satu quotes dari orang tua lu yang diturunin ke lu apa, Chan? Waduh, gue harus mikir lagi nih. Apa aja? Nasihat yang lu inget aja sih, jangan. Jujur gue langsung blank guys. Apa ya? Lu dulu deh Sar. Gue dulu deh, gue dulu. Iya. Tamunya dulu dah, tamu. Kamunya dulu deh. Kamunya dulu. Bapak gue selalu bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik untuk banyak orang. Keren. Jatuh lagi. Jatuh lagi Sar, pearl lu. Pearl. Oh my god, my pearl. Kayaknya kalau quote dari bokap gue selalu ini sih, gue selalu diingati untuk to be grounded. Jangan lupa tanah. Betul. Itu sih. Itu penting. Supaya bisa mengingat your roots juga kali Yes, what betul your family sekali. stands for. Betul. Alright. The next question. Yang nge-trigger lo untuk menjadi seorang workaholic selain faktor keluarga. Oh, let's say pertanyaan adalah kalau lo nggak dari keluarga Tahril atau keluarga Tanjung, apakah lo akan menjadi orang yang sama? Enggak sih kalau gue. Jadi apa lo? Karena menurut gue tuh kayak gini karena didikan orang tua. Oh iya. betul. Karena didikan orang tua gue tuh yang keras kan dari dulu. Jadi gue nggak mungkin se-workaholic sekarang kalau didikan orang tua gue nggak keras. Oh oke. Jadi dari dulu tuh didikan orang tua keras banget, mandiri banget. Jadi udah terbiasa nih kayak mindset Ya. emang harus kerja keras, emang harus ngelakuin sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ya gitu Ya. itu udah inilah Tanam. udah tertanam. Jadi ya kalau enggak ya nggak akan lah. Iya Gitu. sih bener, nggak akan kayak gini sih sejujurnya juga. Oh ya udah deh. Ya gue kan kayak iya kan karena kita kan dari kecil udah di mold. Iya. Di mold untuk tidak memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Hah? Ya gitu gak sih? Enggak dong. Ya salah gini deh, sama aja gak sih kalau misalkan lo kita tanya kenapa ada di tengah. Kesian dia sendirian di sini. Jatuhnya kayak belek. Kayak apakah lo akan menjadi orang yang sama kalau misalkan orang tua lo bukan orang tua lo? Ih takut. Kalau bapak gue bukan bapak Tobing gitu. Enggak lah. Ya udah. Bapak gue kayak militer. Ya udah sama Ya, berarti. sama, coy. Iya. Udah langsung di-delete. Langsung di-delete tadi Pertanyaan apaan gue belum sempet baca. Woi.
Amin. Next question. Akhir-akhir ini apa yang lagi membuat Mbak Putri menjadi super sibuk? Nah, ini masuk. Nah, ini masuk nih. Leh. Jadi, sebenarnya itu baby gue yang pertama. Masa sih? Iya, jadi sebelum gue masuk ke City Corp, ke perusahaan bapak gue, kita tuh bikin acara namanya Creativepreneur. Jadi Creativepreneur Event Creator namanya. Itu nama perusahaannya lah dulu. Itu udah 10 tahun. Gue mulai di tahun 2014 saat gue 17 tahun 7 tahun udah bikin event. Wow, sumpah keren 17 banget. tahun. 17 tahun. Karena waktu itu gue pengen jadi creativepreneur, pengen jadi pengusaha, tapi seminar mahal, berhari-hari, Ya. terus bosen. Jadi akhirnya bikin acara yang agak beda, yang lebih fun segala macam. Oh, Nah, karena kita udah 10 tahun, kita udah menyapa lebih dari 3,7 juta anak-anak muda yang mau jadi pengusaha. yes. Kita celebrate bikin Creativepreneur Summit terbesar di Asia insya Allah. Oh, Gila. Yang God akan damn. tanggal 24 sama 25 Agustus di JCC 2 hari. Pembicaranya 80 orang, mulai dari head marketingnya Canva. Head marketingnya Canva tuh yang cewek kan sih? Betul. Oh, I love her. Lo tau ceritanya gak? Gak tau gue. Ini correct me if I'm wrong. Iya. Gue cuma Yang tahu- Australia bukan lo. Iya, Nah, yang jadi Australia itu CEO-nya. Nah, yang CMO marketing seluruh Asia dan Latin Amerikanya tuh adalah orang Asia juga. Jadi keren banget. Jadi yang gue tahu si yang punya Canva dulu tuh suka ini door to door ngasih tahu idenya gitu Betul. ke investor. Betul. Terus dia ditolak terus sekarang ngapain anjir, orang ada Photoshop, emang lu bisa gini. Iya. Sekarang Sekarang mereka Leading the world. mendunia. Keren banget. Pokoknya itu summit dari Putri Tanjung itu akan ceritanya akan relatable ke lo semua yang mungkin pernah ditolak juga. Betul. gitu. Dan ini ngomonginnya ngebahas semua industri kreatif. Jadi mulai dari bisnisnya, dari ide kreatifnya, mulai dari ada film, ada seni, ada media, ada marketing, semua lengkap lah. Seru 2 banget. hari. Seru banget. Dan 24, 25 ya. Iya, dan cuma harganya 300.000 untuk 2 hari. Dexilicious. Ini namanya nyumbang. Betul. Terus ada seru-serunya juga. Apa nih, Kak? Ada pesta pora di dalam situ. Seru Iya, Jadi jadi pesta pora pre-eventnya di situ. Oh, really? Wow. Iya, so ada manual juga, jadi ada booth bazar, ada IP experience, ada Tabi, ada Bumi Langit, seru-seru deh. Ada workshop. Tuh Dexilicious. Lengkap. 24-25 Agustus di JCC. Betul, beli tiketnya di event.detik.com. Event.detik.com. Tadi kan udah diceritain juga semuanya tentang apa yang akan ada di Creativepreneur Summit. Betul. Yang akan digadang-gadang menjadi salah satu event Amin. terbesar di Amin. Asia. Amin. 2 hari JCC, 80 orang, 300.000. Semuanya ada lah ya, ada pesta pora, what isinya, wow. Gitu ya. Terima Seru kasih ya. Mbak Putri Tanjung Sama-sama. sudah membuat itu dengan link-link yang kamu punya. Itu makanya kamu harus jago nge-link ya. Perbanyak Betul. temen di segala aspek, bener gak? Itu Kuncinya supaya kamu tuh bisa lebih mudah Betul. kehidupannya, oke? Networking tuh core ya. Networking is a core. Sekalian penutup. Kagak kelihatan nih. Sebagai penutup dari Putri Tanjung dan juga Canti Tahril Dan mungkin Sarah ada Tobing. dan Sarah Tobing, for a workaholic out there yang merasa sometimes they don't feel alive, dead inside, emo core, Wow. they feel numb. Aduh, Tipsnya ngerti untuk lagi. supaya lebih balance. Dia juga lagi mikir. Iya, lagi apa ya? Apa nih gue gak punya nih jawaban. Gue pura-pura gila aja sih selama ini. Menurut gue yang paling penting itu adalah lo harus tahu when to stop. Jadi tuh lo harus udah mulai ngerti badan lo tuh pasti ngasih signal kok ke lo. Jadi lo tuh harus paham saat badan lo atau mental lo tuh ngasih signal, dan lo jangan push saat udah dikasih signal. Tapi Karena iya nanti sih. jadi malah kurang gitu. Jadi udah pokoknya harus emang kadang-kadang lo tuh nggak apa-apa lo tuh slow down gitu. Kadang-kadang tuh kita juga ada merasa bersalahnya sedikit kalau Betul. yang Egonya sibuk banget. Terus habis itu Betul. tiba-tiba kita slow down tuh ada rasa salahnya. Padahal nggak salah. Iya sih. Karena kalau nggak lo bakal insane. Tapi kalau misalnya gue slow down, kalau Gimana? misalnya nggak selesai gimana? Ya kan slow downnya bukan berarti lo nggak seharian kerja kan? Iya, kan bisa 5 menit doang lo Kalau napas. kok bablasan atau gue. 3 menit gitu ya. Oh, 3 menit. Menit tuh gak apa-apa. Oh parah. Nutup laptop tuh, nih 3 menit selesai. Langsung lagi. Tapi kalau misalnya lagi slow down gitu, yaudah deh,
Di tanda-tanda orang yang nggak bisa ini slow down. I will Lu try. ngapain? Gue Mm-mm. untuk balance. Oh, ini gue release the energy ke aktivitas fisik. Olga. No. Kalau enggak di sini berantakan ntar di otak gue. tapi bener. Iya itu bener sih. Intinya ngalihin otak lu kan? Iya, ngalihin Iya. otak gue. Makanya gue kalau misalnya belum olahraga, apapun itu olahraganya, mimisan gue. Ini beneran gak sih? Beneran mimisan? Enggak. Oh. Mimisan emoji. Iya. Neng. Kalau gue mendingan lu semua nangis deh. Oh Itu iya, juga enak. nangis. Enak Oh banget. my god, I love Makanya. crying. I love crying. Nangis, Gue juga suka enak. nangis. Iya. Terakhir Kayak- nangis kapan? Tadi sebelum sini. Kok somehow gue tahu ya lu. Iya. Kenapa? Breakdown aja kah? Ini Out of the adalah blue. permasalahan hidup ya. Oh ya Allah. Nggak, tapi emang kadang-kadang lu harus nangisin aja sih biar Nah, tenang. Kan rilis juga kan. Iya. Ngerilis banget sih. Sampai Nangis. mata lu sembab juga nggak apa-apa. Jadi jangan takut untuk nangis. Jangan takut untuk ngeluh dikit, nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ngeluh kok dikit nggak gitu apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke. Thank you banget Kita Teteh lanjut. sudah Terima datang ke kasih sini loh. ya. Terima kasih loh. Untuk Tapi belum menutup selesai. Oh belum selesai. kita ada akan game. mengajak ente ngegame. Mm-mm. Ngegame. Ngegame. Kita akan obrak-abrik kontak lo. Wow. Iya, itu Bersama seru sama banget. produser kita. Mm-mm. Apa tadi nama segmennya? Kok Call a celebrity friend. Call your celebrity friend. Tapi boleh Teteh Putri yang memilih siapa temannya. Emang awalnya kita boleh? Enggak, bukan kita, emang awalnya Oh. putrinya. Apa? Coba ya kita lihat ya. Oh, I do think you should call your dad for the point Jangan. number Oh one. my god. Oke, yang kedua oke sih. Oke, coba ya kita telepon Ini Dian langsung kedua Castro dulu ya. Oke, Oh, boleh. Mbak Dian. Mbak Dian. Aduh tapi gue takut dia ngomong macam-macam lagi. Boleh di ini kan nanti? Boleh, dia edit, boleh dia edit. di delete. Dia editor kita, editor kelas kakap kok. Coba ya. Kayaknya jam segini orang-orang ini sibuk sih. Lagi reading kali, lagi Iya. reading. Lagi reading. Gak bisa. Nyumin, Siapa nyumin. lagi? Maudi. Boleh. Sibuk juga sih feeling gue. Apa kita telepon temen yang gak sibuk? Temen lo yang biasa aja gitu. Temen lo yang gak workaholic gitu. Yang gak berkoholik. Agak sama nih soalnya semuanya kayak jam segini lagi beraktivitas mereka. Susah nih. Siapa ya? Deddy Corbuzier. Itu lebih ini lagi Om Deddy. Tiba-tiba lu ngomong lu dapet peran film. Gue NCIS lagi, kenapa gue NCIS ya? Kenapa sih? Gak tahu. Wah, sibuk juga nih. Sibuk juga lah pasti. Yang lain. Gak ada lagi. Yang lagi gabut sih, yang kemungkinan gabut. Oh Maudi lagi. Maudi nge-miss call. Oke. Mot. Halo, Mot. Yes. Lo tahu nggak? Iya sayang. Yes. Gue dapet tawaran main film. Film apaan? Menurut lo gimana? Film siapa? Oke, pertama film siapa dulu? Beb, tapi film horor, Beb. Siapa dulu filmnya? Menurut lo kalau gue okein siapa ya? Lu kok main film horor? Lo cerita jadi setannya atau jadi Enggak dong, masa gue jadi setannya? Kira-kira. Enggak, tapi emang lo mensupport gue untuk main film. Gue kan gak bisa acting. Enggak gini, kalau menurut gue tergantung timnya siapa. Terus habis itu kalau film horor juga horor yang kayak gimana? Iya, ya udah deh. Betul. Ya udah. Oke. Terus Udah, jangan ngomong. Mot, bye. Hampir. Gue panik. Gue ngerasain Gue ketegangan kayak- Putri. Kenapa? Terus pas di akhir dia mau ngomong rahasia gue, bentar. Diam, jangan ngomong. Ngomong apa sih? Ada deh. Ya jangan, lo kan secret. Oh, tadi dia ngomong mau rahasia. Iya, karena kan tadi pas gue lagi breakdown itu, gue nelfonin kita- dia. oh, oke. Udah ya game-nya Oke, udah ya. kita udah selesai kan? Udah. Terima kasih Udah, banyak, Satu aja Putri teman-teman. Tanjung. Thank you Putri Tanjung. Makasih ya, itu udah ya. Good
Good luck for your Si Triple T. For your event. for your event. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang workaholic yang nggak tahu kapan untuk berhenti, mungkin untuk orang-orang yang nggak tahu manage waktu. Ada kan ntar nanti ya, ada workshopnya. Ada workshopnya, datang ya kalian. Of course, Of course. gue akan datang. Insya Allah lagi gue sorry banget. Gue butuh kan, gue tadi lagi nyari seminar. Kenapa lu? Kayaknya gue ke Bali. Oh. Kemarin sama siapa? Oh FOMO kondangan gue. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Gue aja. Insya Allah, boleh. insya Allah, Iya. insya Allah ya. Anak lo aja gimana? Anak gue boleh. Anak lu udah bisa Silakan nyetir kan? tuh. Anak lu udah bisa nyetir kan? Anak gue udah punya SIM. Wow, congratulations. Terima kasih, Dixie Lisya. See you next episode. Dah.